Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis, channel yang membahas cerita-cerita misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, yang berjudul Jual Diri Istriku Demi Bayar Hutang. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan ceritanya? Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Ini dia Suara Mistis. Sore itu udara Purwodadi seakan menahan napas. Angin membawa aroma tanah basah bercampur belukar yang ditebas. Dan di antara desir pohon bambu terdengar suara asing. Langkah Mak Rasti, perempuan parubaya dengan mata kuning samar, berjalan perlahan ke rumah Rojia. "Assalamualaikum," suaranya serak. "Waalaikumsalam," jawab Ibu Rojia dari dapur. "Sini, Mak." Rojia berdiri di depan pintu, menahan napas. Aulia meringkuk di pelukan, demamnya kembali. Bahrun duduk di bangku, wajahnya tirus dan letih, tetapi matanya menyala seperti orang yang menunggu kabar baik dari siapapun, meski dari setan sekalipun. Mak Rasti duduk menatap tajam ke arah Rojia. "Kamu ingin anakmu sembuh, utang lunas, dan hidupmu berkah?" Rojia tidak menjawab. Bahrun yang bicara. "Tentu, Mak. Apa caranya?" "Jual diri," kata Mak Rasti datar, seolah menyebut hal biasa seperti menanak nasi. "Di Gua Keramat, di utara desa, kamu akan bawa musuh atau siapapun yang kau benci. Nyawa mereka jadi uangmu. Uang cepat, banyak, tanpa bank." Rojia tersentak. "Saya tidak bisa begitu, Mak. Itu dosa besar." Mak Rasti tersenyum miring. "Dosa? Anakmu lagi sakit, utang menjerat, orang-orang semua menghinamu. Mana yang lebih besar? Dosanya atau membiarkan keluargamu hancur? Atau membiarkan musuhmu yang sudah lama menyakitimu pergi lebih cepat?" Bahrun menunduk. Suaranya bergetar tapi penuh nafsu. "Berapa yang bisa didapat, Mak?" "Ratusan juta," jawab Mak Rasti. "Syaratnya kamu harus bulat. Kalau ragu, uang itu akan berubah jadi petaka." Rojia merasakan tenggorokannya kering. Aulia menggeliat di pelukan, merintih lirih. "Mak, dingin, Mak." Keringat dingin menetes di pelipis anak itu. Bahrun menggenggam tangan Rojia. "Kita tidak punya cara lain. Satu kali saja demi anak kita, Aulia." "Aku tidak mau menjual siapapun," bisik Rojia. Mak Rasti mengeluarkan kertas coklat kusut dari tas kainnya. "Tulis namanya. Tulis siapapun yang membuatmu terhina. Tidak usah banyak, satu saja cukup. Malam Jumat ini kita ke gua. Bawakan sejumput rambutmu dan darah dari jari manis." "Tidak, Mak." Suara Rojia patah. "Aku tidak bisa." "Kalau begitu biarkan anakmu yang menjadi gantinya," kata Mak Rasti pelan, seperti menggumam. Rojia menatap Aulia yang demam. Wajah pucatnya seperti lilin yang mencair. Bibir Rojia bergetar. Tangannya gemetar saat meraih pena. Ia menulis nama seseorang yang lama membekas di hatinya. Kakak iparnya sendiri, Lina. Orang yang selalu menuduhnya perempuan gagal, perempuan hina, dan menjadi mulut pertama yang menebar gosip. Bahrun tersenyum tipis. "Bagus, itu sudah cukup." Malam Jumat tiba. Bulan sabit menggantung seperti sabit berkarat di langit. Mereka bertiga berjalan ke arah utara desa.
melewati pematang sawah yang dipenuhi katak bersahut-sahutan. Udara lembab, rumput menempel di betis. Aulia dititipkan ke ibu dengan alasan pergi mencari jamu. Di jalan setapak menuju gua, angin berhenti. Pepohonan berdiri kaku, dedaunannya tidak bergerak. Seekor burung hantu menatap dengan mata bulat penuh, lalu terbang tanpa suara. "Ini tandanya gua sudah siap," kata Mak Rasti. Rojiah berjalan dengan kaki lemas. Setiap langkah seperti menenggelamkan dirinya lebih dalam ke lumpur rasa bersalah. Baharun menyalakan lampu minyak kecil. Bayangannya memanjang seperti dua orang, dirinya dan sesuatu yang menempel di belakangnya. Pintu gua akhirnya tampak. Celah hitam di antara batu kars dengan lumut licin yang mengilap. Dari dalam ada suara gemericik air, tapi juga gema berat seperti napas binatang besar. "Masuklah," perintah Mak Rasti. Di dalam gua udara dingin menusuk. Lilin dinyalakan, menyorot dinding penuh coretan tua, gambar yang tidak lagi terbaca. Sosok-sosok dengan tangan panjang, mulut terbuka, dan lidah menjulur. "Letakkan kertas itu di atas batu," kata Mak Rasti. Rojiah menaruh kertas bertuliskan nama Lina. Tangannya gemetar. Darah dari jari manisnya menetes ke kertas. Lilin bergetar. Api melinting ke kiri dan ke kanan. Lalu suara berat muncul dari dasar gua yang dalam. Serak, menggetarkan tulang. "Siapa memanggil?" Baharun menunduk. Kami butuh uang." "Dengan apa kalian membayar?" Mak Rasti menunjuk kertas. "Dengan ini, dengan nama yang ditulis." Kedingan sejenak, lalu udara dalam gua berubah pekat. Dari kegelapan muncul bayangan, sosok tinggi hitam, rambut panjang menyapu lantai, mata kosong putih, mulut terbuka dengan suara yang bukan suara manusia. "Darah akan mencari jalannya," katanya. "Uang akan datang, tapi ingat, darah tidak pernah salah alamat." Batu di hadapan mereka bergetar. Kertas itu terbakar tanpa api. Dari abu muncul gulungan uang lembaran ratusan ribu, masih hangat, menebar bau besi. Bahrun berteriak kecil, setengah kagum, setengah takut. "Ya Allah, ini nyata." Mak Rasti cepat-cepat mengumpulkan uang, memasukkannya ke karung. "Kita bagi nanti," katanya. Rojiah menatap tumpukan itu, tetapi matanya justru menatap ke dindingan gua. Di sana, bayangan putih anak kecil berlari sebentar, lalu lenyap. Kemudian hatinya tercekat. Keluar dari gua, udara kembali bergerak. Rumput berdesir, katak kembali bersuara. Tetapi di pundak Rojiah ada beban baru, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan di dalam gua. Di rumah, Mak Rasti menumpahkan karung uang di atas tikar. Uang bertebaran memenuhi ruang. Bahrun tertawa lega, menatap istrinya dengan wajah yang jarang sekali ia pakai, wajah seorang yang merasa berkuasa. "Kita kaya, Jia, kita kaya," serunya. Mak Rasti menyeringai. "Ingat janji, 3 bagian untukmu, 1 bagian untukku. Tanpa aku, kalian tidak tahu jalan ke gua." Bahrun tidak keberatan. Ia mengambil bagian mereka. Memeluk uang itu seperti memeluk tubuh baru yang menggodanya. Rojiah hanya menunduk, menatap jari manisnya yang masih berdarah. Ia tahu uang itu bukan hanya kertas. Uang itu adalah napas yang direnggut dari seseorang yang pernah ia kenal. Uang itu adalah tanda yang tidak akan pernah bisa ia hapus, meski seluruh sungai di Purwodadi ia gunakan untuk mencuci tangannya. Dan di luar rumah, anjing-anjing melolong panjang, seakan ikut menghitung harga yang baru saja dibayar. Malam itu Rojiah duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai kayu yang mulai rengkah. Di ruang depan,
Suara Bahrun berulang-ulang mengulang kata utang seperti mantra buruk. Ketika pintu diketuk, ia tahu siapa yang berdiri di luar. Ya, Sarif, dengan tatapan yang selalu lebih lama dari sewajarnya. "Besok malam ada relasi datang dari luar kota," kata Sarif pada Bahrun. "Kalau kau serius ingin cepat lunas, kirim dia." Bahrun menoleh ke arah istrinya. "Sekali lagi saja, Jia, demi Aulia." Rojia tidak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya lebih erat, seakan tubuh kecil itu bisa melindungi dirinya dari kata-kata yang menusuk. Losmen di pinggir jalan raya Purwodadi berbau kapur barus dan cat lembab. Kamar kecil ranjang berderit. Relasi Sarif, lelaki parubaya dengan perut membuncit dan jari gemetar menyodorkan senyum yang terlalu ramah. "Duduklah," katanya. Rojia duduk di kursi dan menjaga jarak. Tubuhnya kaku, wajahnya menunduk. Ia hanya menjawab singkat pertanyaan basa-basi, tidak memberi lebih. Hening menekan di antara mereka, membuat lelaki itu makin gelisah. Tangannya mencoba menyentuh. Rojia menahan diri dan tidak melawan, tidak menyambut dan hanya diam. Hening itu justru memeluk mereka dengan dingin yang menusuk. Lelaki itu mendadak kejang, napasnya berat, matanya membalik, mulutnya berbusa, tubuhnya menghantam lantai. Rojia terpekik lirih, tapi suaranya seolah terhisap tembok. Pagi harinya kabar menyebar. Relasi Sarif ditemukan mati di kamar losmen. Orang bilang serangan jantung. Tidak ada yang menyebut nama Rozia, tetapi bisik-bisik mulai berputar di gang. "Dia baru pulang dari luar negeri, sekarang aneh. Perempuan itu membawa sial." Di rumah, Bahrun menggenggam uang yang diberikan Sarif, uang yang terasa lebih berat dari logam apapun. "Lihat, lunas sebagian," katanya. Matanya berkilat. "Sekali lagi, Jia, tinggal sedikit." Rojia menatapnya lama. "Kau tidak lihat bagaimana ia mati? Kau tidak merasa ada yang menempel pada tubuhku? Jangan bicara begitu." Bahrun menghindari tatapan. "Kita butuh ini." Klien kedua datang beberapa minggu kemudian. Lelaki muda, wajahnya tampan, tangannya halus. Mereka bertemu di warung kopi, lalu pindah ke kamar sewa. Rojia diam seperti sebelumnya, hanya hadir, tubuhnya bagai bayangan. Lelaki itu mencoba bercanda, menyentuh dan mendekat. Hening kembali menebal, dan tiba-tiba, seperti terulang, tubuhnya menggeliat keras, wajahnya memucat, napasnya tercekat. Ia mati di hadapan Rojia, dengan mulut terbuka seperti memanggil sesuatu yang tak terlihat. Warga mulai curiga. Dua kematian berdekatan, dua lelaki dengan cara serupa. Tidak ada bukti, tapi bisik-bisik makin keras. Anak-anak yang bermain di jalan berhenti saat Rojia lewat, lalu berlari sambil tertawa gugup. Malam hari, Aulia bangun dengan tubuh gemetar. "Ma," bisiknya. "Ada yang berdiri di sudut kamar, hitam, besar, rambutnya panjang. Dia lihat Mama." Rojia merasakan bulu kuduknya menegang. Ia menoleh, hanya ada bayangan kelambu. Tapi udara di kamar seakan lebih berat, seakan sesuatu menunggu di sana. Uang yang mereka simpan di lemari mulai hilang. Bukan dicuri tetangga, bukan dimakan rayap. Uang itu lenyap seperti terisap udara, meninggalkan celah kosong di antara baju. Bahrun panik, tapi sekaligus ketagihan. Ia menyalahkan kebetulan, menyalahkan Sarif, menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. "Kita butuh lebih banyak lagi," katanya. "Kalau uang lama hilang, berarti kita harus cari baru." Rojia menggenggam kedua tangannya erat-erat. Kuku hampir menembus kulit. Ia tahu, sejak malam di gua itu, tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Tubuhnya telah jadi pintu, dan setiap orang yang melewatinya harus membayar dengan nyawa. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi hanya mampu berbisik ke telinga Aulia yang tidur.
Aku bukan milik mereka. Aku bukan milik siapa-siapa. Aku akan mencari jalan keluar. Namun di luar kamar, angin berdesir membawa aroma amis, seolah gua keramat masih mengintai, menagih janji yang tak pernah benar-benar bisa ditebus. Desa Purwodadi tidak pernah benar-benar tidur. Di setiap malam, suara cangkrik bersahutan, diikuti desa pelan bambu yang digesek angin. Tetapi di telinga Rozia, bunyi-bunyi itu berubah menjadi tudingan yang tak terdengar tapi selalu menusuk. Di warung kopi dekat pasar, bisik-bisik menyebar. Pelanggan ketiga mati mendadak ya. Katanya terakhir kali kelihatan sama perempuan itu. Perempuan pulang dari luar negeri itu, yang miskin, lalu tiba-tiba bisa pegang uang. Ah, dia bawa sial, rumahnya pasti ada jin. Bisik itu menetes ke telinga anak-anak, lalu jadi ejekan saat mereka bermain. Awas, jangan dekat-dekat rumah Rozia, nanti ikut mati. Mereka lari sambil tertawa, tapi mata mereka menyimpan takut. Bahrun sudah jarang pulang tepat malam. Ia lebih sering berhenti di warung milik seseorang janda muda, Marni, yang tubuhnya ramping. Matanya selalu basah seakan terus menunggu seseorang. Saat warung tutup, lampu dimatikan. Hanya lilin kecil yang tersisa. Di dalam, suara kayu ranjang berderit, desahan menekan, aroma keringat bercampur nasi yang masih hangat di panci. Denganmu aku merasa lebih hidup, bisik Bahrun pada janda itu. Marni membalas dengan sentuhan pelan, seolah tubuh Bahrun adalah satu-satunya jalan menuju kenyang. Bahrun meyakinkan dirinya sendiri, ini bukan pengkhianatan, ini cara menemukan rezeki yang tak seram, rezeki yang tak keluar dari tubuh, yang tidak terkutuk. Ia pulang dengan mata lelah, tapi bibir mengembang, membawa sisa aroma asing di kulitnya. Rozia diam, ia tahu ia bisa mencium. Tapi diamnya bukan pasrah. Diam itu menyimpan api yang membakar pelan dari dalam. Di rumah, Aulia jatuh demam tinggi. Tubuh kecil itu menggigil seperti dipeluk udara asing. Mak, ada yang belai rambutku, bisiknya lemah. Dingin mak, hitam. Rozia memeluknya erat. Tidak ada siapa-siapa. Di sini hanya mama. Tapi ia tahu ada sesuatu yang memang menyentuh, sesuatu yang datang dari gua keramat, sesuatu yang menagih. Di lemari uang hasil pesugihan kembali menguap. Satu ikat lenyap tanpa bekas, seolah ditelan tanah. Rozia menunduk lama, mendengar suaminya memaki-maki. Setan benar, uang kita terus hilang. Mak Rasti datang malam itu. Ia duduk di tikar dengan tubuh miring, sorot matanya dalam. Janji itu belum selesai, katanya pelan. Kalian sudah 3 kali. Tumbal berikut harus lebih dekat darahnya. Semakin dekat semakin manis. Tidak mak, Rozia mengguncang kepala. Cukup, aku tidak mau lagi. Tapi darah itu haus, bisik Mak Rasti. Kalau kau menolak, dia akan mengambil sendiri. Mungkin dari anakmu, mungkin juga dari ibumu. Rozia gemetar. Ia memeluk Aulia yang tertidur gelisah. Bahrun semakin terdesak. Ia hampir menjual perhiasan kecil milik Aulia, sebuah gelang kawat murah yang diberikan tetangga saat lahir. Ini emas, meski tipis, lumayan untuk beli obat, katanya. Jangan, teriak Rozia, merebut gelang itu. Itu bukan milikmu. Itu milik anakmu. Bahrun menatapnya dengan mata merah, lalu pergi keluar, kembali ke warung Marni. Tetangga semakin yakin rumah itu berisi jin. Mereka menghindari melewati halaman, menutup pintu lebih cepat, menahan anak-anak agar tak bermain di dekat situ. Itu rumah berbau tanah kubur, kata seorang nenek di sumur. Rozia menelan semua itu. Ia merendam tangis di bantal, memeluk Aulia erat hingga dada sesak. Amarahnya tidak lagi ditujukan pada Bahrun, pada Mak Rasti, atau pada Sarip. Amarah itu kini diarahkan pada dirinya sendiri,
karena tangannya yang pertama menuliskan nama, karena darah dari jari manisnya yang pertama menetes di gua itu. Malam turun, dan di sudut kamar bayangan hitam kembali berdiri, tidak bergerak, hanya menunggu. Hari-hari Hari-hari di Purwodadi berubah jadi desas-desus yang tajam. Perempuan-perempuan di sumur tak lagi sekadar berbisik, kini mereka menuding terang-terangan. "Itu rumah sudah dihuni jin," kata satu suara. "Anaknya pun terlihat pucat, pasti ada yang mengikuti," timpal yang lain. "Kalau dibiarkan, bala akan menimpa kampung." Kabar itu berputar cepat, dari warung ke musola, dari teras rumah ke pasar. Rojiah berlahan dengan kepala menunduk, Aulia digendong rapat, tetapi tatapan orang menelusuk seperti jarum. Bahrun tidak lagi menyembunyikan kepergiannya. Setiap malam selepas azan Isya, ia menuju warung Marni. Setelah lampu padam dan pintu diganjal kayu, tubuh mereka saling menempel di ranjang sempit. Marni mencumbu dengan rindu yang sengaja dibesar-besarkan, seolah keintiman mereka adalah obat untuk rasa takutnya sendiri. "Denganmu aku lupa dunia," bisik Marni. Bibirnya menyapu telinga Bahrun. Bahrun merespon dengan gelora yang tak pernah ia tunjukkan pada istrinya. Pelukan, desahan, tubuh bertemu tubuh. Ia meyakinkan dirinya bahwa inilah cinta sejati, cinta tanpa kutuk. Di rumah, Rojiah merasakan ranjang kosong, mendengar suara-suara samar dari kejauhan. Ia tidak menangis, ia hanya menggenggam Aulia lebih erat. Napas anak itu panas oleh demam yang terus kembali. Sarif semakin kejam. Ia muncul di depan rumah, berdiri di jalan dengan tatapan dingin. "Kalau kau tak sanggup bayar, biarkan anakku saja. Aku tahu bagaimana cara membuatnya berguna." Rojiah merinding. Ia menutup pintu cepat dan tubuhnya gemetar. Malam itu Aulia terbangun. "Mak, ada yang duduk di tepi ranjang," katanya lirih. "Dia hitam, Mak. Matanya putih semua." Rojiah mencium kening anaknya, memeluknya, tapi di dalam hatinya ada rasa hampa. Sesuatu benar-benar sedang menunggu. Dalam keputusasaan Rojiah menemui Ustadz Fadil. Musola sepi, hanya lampu minyak kecil yang bergoyang. Wajah Ustadz itu awalnya teduh, namun lama-kelamaan sorot matanya berubah. Ia menatap Rojiah bukan hanya sebagai jamaah yang butuh bimbingan, tapi sebagai perempuan yang tubuhnya menyimpan daya yang sulit diabaikan. "Kau datang minta jalan keluar," katanya. "Tapi jalan itu menuntut kejujuran. Akui semuanya pada keluargamu. Dan uang, sisa berapapun harus dilebur. Tak boleh ada yang disisakan." "Kalau aku lakukan itu," suara Rojiah bergetar, "ikatan bisa diputus." Ia berhenti, lalu menambahkan dengan nada rendah, "Tapi ikatan yang menjeratmu bukan hanya dengan jin. Tubuhmu sendiri adalah pintu. Pintu harus ditutup dengan cara tertentu." Rojiah mengerutkan kening. "Apa maksud Ustadz?" "Jima," jawabnya singkat. "Dengan niat, dengan doa, dengan tubuh yang suci oleh cinta, sebelum malam Jumat. Kalau tidak, darah dekatmu akan ditelan." Rojiah terpaku antara jijik, marah, dan anehnya sebuah keheningan ganjil menyusup. Ustadz Fadil menatapnya bukan seperti Bahrun yang rakus, bukan seperti Sarif yang kejam. Ada kerinduan samar, ada rasa ingin melindungi, tapi syarat itu mengguncang batas yang tak pernah ia bayangkan. Malam berikutnya, kabar tersebar lagi. Pelanggan keempat ditemukan mati di parkiran pasar. Wajah membiru, mulut terbuka. Orang-orang kini yakin benar, Rojiah membawa maut. Bahrun pulang marah-marah. "Itu semua salahmu. Kau menolak sekali lagi. Kita makin hancur." "Ini bukan salahku," jawab Rojiah lirih. "Ini kutuk dari gua, dari darah."
Uang yang tersisa makin menipis. Bahrun tak rela meleburkannya. Ia menolak permintaan Ustadz. Ia menolak semua kecuali dirinya sendiri. Di malam yang berat, Roziah duduk di dekat Aulia yang terbaring pucat. Tangannya menyentuh kening anak itu. Tubuh kecil itu menggigil. Dari jendela, bayangan panjang menempel di dinding. Ia tahu waktunya hampir habis. Ustadz Fadil sudah memberi batas. Sebelum malam Jumat, ia harus memilih uang atau nyawa anak. Keheningan menekan. Dalam dada Roziah ada sesuatu yang patah, lalu menyala. Ia tahu tubuhnya memang jadi pintu, dan pintu cepat atau lambat harus ditutup. Roziah mengikat sisa uang ke dalam selembar kain putih. Simpulnya ketat seperti napas yang dipaksa bertahan. Malam itu ia berjalan ke arah utara bersama Ustadz Fadil. Langkah mereka berat. Tanah basah meresap ke telapak kaki. Bulan hanya separuh. Cahaya redupnya menempel di punggung mereka seperti tanda yang tak bisa disembunyikan. Di mulut gua, udara membeku. Ustadz Fadil memandangnya lama. Lalu tanpa kata, meraih tubuhnya. Tubuh mereka bertemu bukan sebagai dosa yang disembunyikan, melainkan sebagai pengakuan. Ada cinta yang lahir dari luka. Ada kerinduan yang tak lagi bisa dipendam. Sentuhan mereka lirih tapi membakar. Sekali, 2 kali, 7 kali. Dalam hening yang hanya disaksikan batu basah dan gema air. Napas mereka menyatu, seperti doa yang merobek langit. Dengan ini ikatanmu bisa diputus, bisik Ustadz Fadil di sela lelah. Tubuhmu bukan lagi pintu mereka. Tubuhmu jadi jalan kembali. Namun langkah pulang tak pernah sederhana. Bahrun muncul dengan wajah pucat, matanya penuh api. Mana uang itu? Itu hakku juga. Suaranya pecah. Dari balik bayang, Sarif dan Wak Jamil menghadang. Tak ada yang boleh lepas, kata Sarif. Kalau tidak dengan uang, maka dengan anak. Mak Rasti datang terakhir. Tubuhnya membungkuk tapi matanya tajam. Aku bisa menawarimu jalan baru, ujarnya. Tumbal cinta yang paling dekat, yang paling kau genggam. Nyawanya akan jadi emas. Gua bergetar. Dari dalam terdengar suara berat. Suara yang dulu membuat Roziah menutup mata. Waktumu habis, hutang terbalik. Bukan musuh yang harus ditukar, tapi yang paling kau sayang. Roziah teringat pada Aulia. Anak itu di rumah. Demamnya mendaki. Napasnya patah-patah. Ia memandang kain putih di tangannya. Uang terakhir, sisa kutukan. Dengan suara serak ia berkata, "Aku tidak menukar lagi. Aku tidak memilih darah anakku. Aku memilih putus." Ia meletakkan kain putih itu di batu altar gua, menekannya dengan telapak yang gemetar. "Ambil semuanya. Aku tidak butuh lagi." Suara berat itu meraung. Batu dinding berguncang. Jerit panjang memecah gelap. Ada yang diambil malam itu, tapi bukan anaknya. Di rumah, Aulia berhenti menggigil. Demamnya turun. Wajah kecil itu lembab oleh peluh, tapi napasnya kembali teratur. Roziah jatuh berlutut di depan gua. Tubuhnya basah oleh tanah dan air mata. Ustadz Fadil menutup matanya dengan telapak hangat. Sudah, ini semua sudah selesai. Tapi dari kegelapan, sisa gema tetap tinggal. Cinta yang ia temukan di gua itu bukan milik dunia, melainkan milik malam-malam yang akan selalu mengingat bahwa ada sesuatu yang dikorbankan dan ada sesuatu yang selamat. Pagi buta, kabar itu tiba lebih cepat dari matahari. Bahrun ditemukan tak bernyawa di tepi sungai. Tubuhnya terbujur dingin. Tangannya masih menyengkeram batu. Matanya kosong menatap langit abu-abu. Tak ada luka, tak ada darah. Hanya sepi yang terlalu penuh. Orang-orang berkumpul lalu bubar dengan cepat. Ada yang berbisik, "Itu balasannya." Ada pula yang memilih diam, menunduk. Di dada mereka rasa takut bercampur lega. Berita lain menyusul. Sarif ditangkap aparat atas perkataan lain. Uang gelap,
perdagangan manusia. Usahanya runtuh, kiosnya ditutup. Wak Jamil menghilang tanpa jejak. Motornya ditemukan di jalan setapak menuju hutan, tapi ia sendiri lenyap. Mak Rasti jatuh sakit. Tubuhnya menghitam dari ujung kaki ke wajah, seakan dilapisi jelaga yang tidak bisa dicuci. Desa setengah percaya, setengah takut. Mereka tetap membicarakan Rozia, tapi dengan suara rendah. Nama itu disebut pelan, bukan lagi untuk menghina, melainkan agar tak mengundang sesuatu dari gua yang masih berdiri di utara. Rozia merawat Aulia. Anak itu pulih perlahan. Wajahnya kembali merah muda. Tawa kecilnya muncul di beranda. Rozia bekerja sederhana di salon milik kerabat, mencuci rambut, memotong pelan, menunduk saat melewati pasar. Ia tahu setiap tatapan tetap menyimpan tanda tanya, tapi ia sudah terbiasa. Keluarga menuntut penjelasan. Kak Lina bertanya dengan nada curiga. Ibu menatap dengan raut sedih. Rozia hanya menjawab singkat, "Aku salah, dan aku sudah menutupnya." Tidak ada yang berani mendesak lebih jauh. Ustadz Fadil mendekati di malam yang hening. "Sandet berhenti," katanya lirih, "saat kau berhenti menjual dirimu pada rasa benci." Kata-katanya sederhana, tapi terasa seperti ayat terakhir dari doa panjang. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak, mereka saling mencari. Tubuh bertemu tubuh, bukan sebagai perjanjian gelap, melainkan sebagai pelepasan yang lama tertahan. Sentuhan mereka penuh rindu, penuh rasa ingin hidup kembali. Cinta yang bercampur dengan hasrat, kerinduan yang berubah jadi gairah. Mereka melepas diri dalam gelombang yang berulang, hingga letih menjadi bahasa terakhir. Malam-malam Purwodadi tetap dingin. Angin lewat membawa bau lumpur dari sawah. Juga bisik tak terlihat dari arah gua. Orang-orang menyebut nama Rozia dengan hati-hati. Mereka tahu sesuatu sudah diambil, Baharun sudah tiada, tapi sesuatu juga tersisa. Seorang perempuan dengan mata yang lebih tenang, seorang anak kecil yang kini tertawa lagi, dan sebuah gua yang tetap menyimpan rahasia, menunggu nama lain dipanggil. Di hati Rozia, luka tidak pernah utuh sembuh. Tapi ia belajar berjalan dengan luka itu, seperti berjalan dengan bayangan sendiri, ada, melekat, tapi tidak lagi menelan. Dan setiap malam, ketika semua terlelap, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku sudah memilih, bukan uang, bukan benci, aku memilih hidup." Dan cerita pun selesai. Bagaimana menurut kalian teman-teman tentang cerita ini? Apakah semua permasalahan harus diselesaikan dengan jalan hitam? Tidak, karena semua permasalahan yang ada di dunia ini pasti ada jalan keluarnya masing-masing. Akhir kata saya pamit undur diri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.